Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Dan kita di malam ini akan masuk di kaidah yang kedua dari pembahasan 4 kaidah ini. Sudah kita lewati kaidah yang pertama dari kaidah tauhid dan kesyirikan. Ya. Apa kesimpulan kaidah yang pertama yang sudah diterangkan? Saya tahu. Ayo, tinggal dibaca bukunya. Sudah ada poin pembahasannya itu. Ayo, coba bisa jawab. Ya, itu ada kesimpulan di atas. Dan pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan seseorang ke dalam apa? Islam. Jadi kalau dia hanya mengakui tauhid rububiyah saja, ya, tanpa diakui tauhid uluhiyah, ya, maka ini tidak memasukkan ke dalam Islam. Dia masih musyrik. Dia masih apa? Musyrik. Karena akidah kaum musyrikin di masa dahulu, di masa Nabi, seperti itu. Ya, ini sudah kita baca ya dari penjelasan. Jadi kaum musyrikin mereka mengakui Allah yang berrezeki, Allah yang memiliki alam semesta ini kan, ya, yang menguasainya, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala perkara. Ya. Itu adalah hal yang telah diyakini oleh kaum musyrikin. Ya, dipahami ya. Maka sekadar mengakui tauhid rububiyah saja itu tidak cukup. Harus dilanjutkan dengan mengakui tauhid apa? Uluhiyah, sekaligus nama dan sifat. Bahkan kaum musyrikin di masa dahulu mereka juga mengakui tauhid asma wa sifat. Sudah kita baca ya dari sebagian ayat ya, ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab dengan 2 nama Allah, ya, Al-Aziz, Al-Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu akidah kaum musyrikin. Mereka menetapkan nama dan sifat untuk Allah juga, kecuali nama Ar-Rahman yang mereka tolak. Ya, tapi nama dan sifat yang lainnya mereka akui. Jadi kesimpulannya hanya satu tauhid saja yang mereka apa? Ingkari. Yaitu tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, itu yang mereka ingkari. Tauhid rububiyah, tauhid nama dan sifat, ya, itu mereka akui semuanya. Tapi itu tidak memasukkan ya seorang dalam Islam. Dipahami ya? Jadi kalau dia seorang muwahhid yang bertauhid, harusnya bisa dibedakan dengan kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin dia hanya akui tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kalau seorang yang bertauhid, dia harus akui semuanya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, serta nama dan sifat. Itu baru seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dia beriman kepada sebagian dan ingkar pada sebagian. Itu ciri orang kafir. Ya.
seorang yang bertauhid dia imani seluruhnya dari 3 jenis tauhid yang sudah diterangkan. Dipahami ya? Baik. Dan seorang kalau benar tauhid rububiyahnya, kalau benar ya tauhid rububiyahnya, itu pasti dia akan menetapkan tauhid uluhiyah. Itu kalau benar ya. Nah, yang akan dikatakan di akhir ayat yang sudah kita baca di surah Yunus, dikatakan di situ setelah mereka ditanya siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang menguasai ya, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebaliknya juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala perkara? Mereka menjawab Allah. Nah, dikatakan di akhir ayat, Fakul afala tattaqun, katakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Maksudnya bertakwa, takut kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, gitu kan? Jadi penetapan terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan juga seorang dia menetapkan tauhid uluhiyah. Itu kalau benar tauhidnya ya, seperti itu akan bersambung tauhid tersebut ya, satu dengan yang lainnya. Jelas ini ya. Baik, sekarang kita masuk di kaidah yang kedua. Kata penulis rahimahullah taala ya, di diktatnya di buku panduan halaman 8 di sini ya. Kalau diciptakan diktat yang dari Ustadzul Qarnain itu halaman berapa di situ? Halaman yang 14. Tapi kita lihat di situ dari kaidah yang kedua. Kata penulis rahimahullah taala, al-qaidatu tsaniyatu annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Badalil qurbati qawluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wadalil syafa'ati qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Jadi cetakan lain ada tambahan di situ ya. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dilengkapi ayatnya nanti ya. Ya, kata beliau al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, sesungguhnya mereka, yaitu kaum musyrikin ya, mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami berdoa ya kepada mereka, maksudnya sembahan-sembahan yang disembah tadi ya selain Allah, wa tawajjahna ilaihim, dan menghadap ya, menghadapkan wajah kami dan menghadapkan wajah kami kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah ya, kecuali untuk mencari kedekatan dan syafaat. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, maka dalil tentang kedekatan maksudnya di sini mereka beribadah kepada selain Allah untuk mencari kedekatan. Ya. Dibawakan di situ ayat surah Az-Zumar ayat 3. Nah, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan, yang mengambil ya pelindung-pelindung selain Allah. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata apa? Ya, kami tidak menyembah mereka itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka, memberi hukum tentang apa yang mereka perselisihkan.
Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah, menunjuki kepada siapa saja yang pendusta lagi kafir. Kemudian dalil tentang syafaat, kata beliau, dalil syafaati qauluhu ta'ala. Dalil tentang syafaat adalah firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah, berdoa kepada selain Allah pada apa yang tidak membahayakan mereka, tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata, ya, mereka ini yang mereka sembah tadi, ya, itu adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah, ya, pada hari kiamat. Baik. Jadi ini dari kaidah yang kedua, ya. Ini kaidah masih ada sambungannya, tapi beliau ingin jelaskan masalah pembagian syafaat. Ya. Tapi inti kaidah sudah selesai di sini yang kita baca tadi, ya. Baik. Di situ diterangkan dari poin pembahasan, dari kesimpulan kaidah yang kedua, yaitu penjelasan dua alasan kaum musyrikin dalam memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterangkan dua alasannya di situ. Yang pertama untuk mencari kedekatan, ya. Dan yang kedua untuk mencari apa? Syafaat. Ya, untuk mencari apa? Syafaat. Jadi dua ayat yang telah kita bacakan tadi ini itu ditafsirkan oleh para ulama di tafsir dengan berhala-berhala. Jadi ada berhala yang mereka jadikan perantara, ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuannya untuk mencari kedekatan. Ya. Mencari kedekatan maksudnya agar mereka dekat di sisi Allah, diangkat derajatnya, kemudian ditinggikan dia, disempurnakan. Itu maksud mereka kaum musyrikin di masa dahulu dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu itu, ya, untuk mencari kedekatan. Kemudian yang kedua untuk mencari syafaat. Ya, untuk mencari syafaat. Maksudnya kalau dia mencari syafaat, dia sembah selain Allah itu, apakah berhala atau yang lainnya. Nah, dia merasa kurang di situ, ya. Dia bilang saya ini orang berdosa misalnya. Ya. Kalau dia langsung berdoa kepada Allah, ya, menurut mereka itu tidak didengar. Ya, tidak akan dijawab oleh Allah. Nah, maka mereka langsung mencari perantara. Ya, mencarilah orang-orang saleh misalnya, ya, yang sudah meninggal, atau berhala-berhala yang di situ patung-patung orang soleh, atau yang semisalnya. Ya, jadikan perantara agar berhala-berhala tadi itu menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat. Ya, asy-syafa' itu kan artinya dari kata yang genap. Dari kata yang genap. Jadi kalau antara satu dan tambah lagi satu, itu kan sudah genap. Jadi tadinya kan dia sendiri, kemudian dia sembah selain Allah itu, sehingga jumlahnya dua. Ya, diharapkan selain Allah bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Jadi tadinya dia kurang, ditutupi kekurangannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari maksud-maksud, ya, mereka dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bagus. Ya, untuk dekat kepada Allah kan, agar mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya caranya yang salah. Mereka beribadah kepada Allah dengan menggunakan perantara. Dengan menggunakan apa? Perantara-perantara. Itulah letak kesyirikan mereka. Ya, itulah letak
kesyirikan mereka yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat tadi yang kita telah bacakan di surah Az-Zumar, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ya, dan orang-orang yang mengambil, yang menjadikan ada wali-wali, penolong-penolong, ya, pelindung-pelindung selain Allah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, kami tidak menyembah mereka ini kecuali agar mereka-mereka tadi ini, ya, mendekatkan kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Itu maksud mereka, ya, mencari kedekatan. Nah, diterangkan oleh Allah, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memberi hukum kepada mereka, memutuskan pada apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Nah, perhatikan hukum di akhir ayat. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah kepada siapa saja yang pendusta, lagi apa? Lagi banyak kekafirannya. Jadi orang yang kayak tadi itu, yang beribadah dengan mengambil perantara antara mereka dengan Allah, dijadikan perantara seperti itu, ya, itu namanya apa? Pendusta lagi kafir. Itu letak kesyirikan mereka, ya. Nah, di situ dipahami, ya. Jadi sudah jelas ayatnya. Baik. Adapun syafaat, dalil tentang syafaat dibawakan juga ayat yang kedua di surah Yunus ayat yang ke-18. Ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah, ya, selain Allah pada apa yang tidak membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya, patung-patung itu kan tidak ada manfaatnya. Tidak bisa memberi bahaya, tidak juga mendatangkan apa? Manfaat. Ya. Tapi dia katakan apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Tapi mereka berkata, ya, berhala-berhala ini adalah nanti sebagai pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Ini juga menjadikan apa? Perantara. Hanya maksudnya lain. Kalau yang kedua ini untuk mencari syafaat. Mereka tadinya orang yang kurang banyak dosa, menurut mereka begitu, ya. Kemudian dijadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah, ya, agar perantara tadi itu menutupi kekurangan-kekurangan mereka dan mengangkat kedudukan mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan syafaat. Dikatakan syafaat. Dipahami, ya? Baik. Jadi sudah jelas sini dari kesimpulan kaidah, ya. Kesimpulan kaidah jelas bahwasanya, ya, alasan kaum musyrikin dalam menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah, ya, itu dua alasannya. Yang pertama untuk mencari kedekatan, dan yang kedua untuk mencari syafaat. Dipahami, ya? Itulah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya orang sujud kepada patung saja. Ya, dipahami, ya? Itu gambaran dari bentuk kesyirikan yang ada, ya. Ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terus berjalan sampai di masa sekarang, ya. Dipahami, ya? Dan jadi orang-orang musyrikin di masa dahulu itu tidak meyakini bahwasanya yang mereka sembah itu selain Allah bisa memberi bahaya, ya, bisa memberi manfaat. Tidak. Bahkan mereka yakin yang memberi manfaat, menolak bahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka hanya jadikan perantara saja, ya, untuk mencari kedekatan atau mencari apa? Syafaat. Nah, itu dari bentuk kesyirikan mereka yang diterangkan di ayat tadi itu. Ya, dipahami, ya? Baik. Itu dari agama kaum musyrikin yang harus bisa dibedakan, ya. Yang harusnya bisa dibedakan dengan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau agama Nabi bagaimana dalam masalah ini?
orang mau meminta kepada Allah, minta kedekatan atau minta syafaat, caranya bagaimana kalau agama Islam? Siapa yang tahu? Langsung saja begitu kan, minta kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Ya. Minta agar masukkan ke dalam surga Firdaus misalnya, sehingga dia bisa dekat kepada Allah. Dia minta kepada Allah agar Allah beri syafaat pada hari kiamat. Langsung dia minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertauhid. Itu orang yang bertauhid. Dipahami ya? Bisa dibedakan kan? Agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Kalau agama kaum musyrikin, mereka minta kedekatan kepada Allah tapi pakai perantara. Terserah mau pakai perantara itu apa modelnya. Mau patung, mau pohon yang dikeramatkan, mau kuburan-kuburan, ya. Dan yang semisalnya. Ya. Semuanya sama. Hukumnya kesyirikan. Ya. Apakah dengan maksud untuk meminta kedekatan atau mencari syafaat? Jelas itu ya. Kalau agama Nabi SAW, ketika ingin minta didekatkan kepada Allah pada hari kiamat, minta syafaat, dia langsung minta kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Ya. Itu simple, lebih mudah. Nah, gitu kan? Orang-orang musyrik ini dia menyusahkan dirinya. Ya. Ada jalan yang mudah, yang gampang. Dia pakai jalan yang ada singgah-singgahnya begitu kan? Sehingga masuk kepada kesyirikan di situ. Itulah syaitan seperti itu ya, dari tipu dayanya. Ada hal-hal yang halal yang dibolehkan dalam agama. Kadang syaitan itu palingkan manusia kepada hal yang haram. Yang haram ini sudah haram, kemudian susah lagi dapatnya. Ada hal yang halal yang gampang tidak dicari. Seperti itu ya. Itu tipu daya syaitan. Pada banyak dari pembahasan-pembahasan, apakah di masalah kesyirikan, masalah bid'ah, masalah dosa dan maksiat, gitu ya. Itu banyak sekali kalau kita lihat ya, dari tipu daya syaitan. Ada hal-hal yang gampang yang disyariatkan tidak ditempuh di situ, malah dia cari hal-hal yang yang rumit. Justru hal rumit itu dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak kita lihat ya. Tadi di masalah kesyirikan, di masalah bid'ah misalnya, banyak. Ya. Apa contohnya misalnya masalah bid'ah? Ada hal yang gampang tapi dibuat susah oleh syaitan. Misalnya kalau kita lihat ya, setelah salat 5 waktu, apa syariatnya? Hanya zikir kan? Ya, itu pun zikirnya ringkas, tidak terlalu panjang. Tapi dibuat susah oleh syaitan. Disuruh hafal zikir-zikir ini, ada doa lagi setelahnya secara berjamaah dan seterusnya. Ya, dipahami ya? Apalagi kita lihat di masyarakat, seperti misalnya dia hamil 7 bulan, ya, dia bikin acara. Ini tidak ada dalilnya. Pas sudah lahir anaknya, tidak ada akikah di situ. Ya, 7 bulannya dia rame-ramekan dengan potong ini, potong ini. Justru pas harusnya ada syariat akikah setelah 7 hari, mereka tidak lakukan. Ya gitu kan? Itu banyak kita lihat seperti itu. Dipahami ya? Nah, dibuat susah oleh syaitan. Ada hal yang mudah dicarikan hal-hal yang susah. Ya. Ini dilihat ya, banyak pada pembahasan-pembahasan dalam masalah ini. Masuk di sini dalam masalah kesyirikan tadi. Ada hal yang gampang, dia langsung berdoa kepada Allah, tidak perlu pakai perantara. Ya, justru dipalingkan oleh syaitan. Ya, dibuat dia masuk pada kesyirikan dengan menjadikan perantara, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Bagian dari kesimpulan kaidah yang kedua ya. Kesimpulan dari kaidah yang kedua. Jadi kaidahnya simpel aja, ringkas. Seperti itu. Bisa dibedakan di sini ya, antara agama kaum musyrikin dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian di sini kita akan terangkan sedikit dari faedah ayat yang telah kita bacakan tadi ya.
Dikatakan tadi walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Tadi saya kira jelaskan ya, sis pendalan penulis. Beliau ingin menjelaskan di sini, maksudnya orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah untuk mencari kedekatan di sisi Allah, itu hukumnya apa? Pendusta lagi kafir. Ya, itu bukan dari agama Nabi. Jelas ya? Itu yang namanya apa? Kesyirikan. Baik. Dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan dari bentuk agama kaum musyrikin di masa dahulu ya, seperti itu. Dari ayat ini juga diterangkan kepada kita ya, bahwasanya maksud yang baik itu tidak cukup. Ya. Maksud yang baik itu apa? Tidak cukup kalau salah jalannya. Maksudnya kan baik mereka kan beribadah kepada perantara-perantara tadi itu, tujuannya apa? Untuk dekat kepada Allah. Bagus maksudnya, tapi salah caranya. Dipahami ya? Nah, itu niat yang baik, maksud yang baik itu tidak cukup. Dipahami ya? Kecuali kalau dibarengi dengan cara yang benar. Ya, di sini juga diterangkan kepada kita dari syarat apa diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik tidak cukup, ya. Jangan bikin cara-cara baru. Nanti tidak diterima ibadahnya. Bisa masuk kepada bid'ah atau bahkan lebih parah daripada itu. Seperti di sini ya. Bisa masuk kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penjelasan sifat Allah yang Maha menghukumi. Ya. Dikatakan innallaha yahkumu bainahum. Ya, sifat Allah yang Maha menghukumi, dan nama Allah kan Al-Hakim. Ya, yang Maha memberi hukum, gitu ya. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita ya, atau keyakinan kaum musyrikin itu tidak satu. Ya, mereka ini berselisih. Dikatakan tadi ya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ya. Dipahami ya? Menunjukkan bahwasanya keyakinan kaum musyrikin itu berselisih, ya, berbeda-beda, tapi sama semuanya dihitung sebagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, engkau menyangka ya, mereka itu bersatu padahal hati-hati mereka apa? Berpecah-pecah. Ya. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan dari sifat Allah yang Maha memberi hidayah. Innallaha la yahdi. Dan nama Allah adalah Al-Hadi, yang Maha memberi hidayah. Dipahami ya? Baik. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dikatakan tadi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Ya, di sini diterangkan pada kita ya, bahwasanya tatkala mereka menyembah selain Allah itu dikatakan juga ibadah. Dikatakan juga ibadah. Sama tadi dengan yang pertama ya, ma na'buduhum. Tapi ibadah ini adalah ibadah yang apa? Ibadah yang batil, yang tidak diterima oleh Allah. Bahkan itu kesyirikan. Nah, wa ya'buduna min dunillah. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya apa yang disembah selain Allah itu tidaklah bisa memberi apa? Manfaat. Tidak bisa membahayakan. Walaupun sebesar biji dzarrah. Mereka tidak punya apa? Mereka tidak punya kepemilikan dalam masalah pengaturan langit dan bumi, penguasaannya. Ya, itu tidak bisa mereka ya. Walaupun sebesar biji dzarrah, itu diterangkan di ayat-ayat yang lain. Sama di sini. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, hanya disangka saja, oh bisa memberi ini, menolak ini dan seterusnya. Tapi hakikatnya itu bukan mereka yang memberi manfaat, yang menolak bahaya. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Ini sama tadi. Maksud yang baik itu tidak cukup. Dia beribadah mencari syafaat, ya, adalah maksud yang bagus agar ditolong oleh Allah pada hari kiamat, dimudahkan jalannya.
Tapi ketika dia pakai perantara-perantara, ini yang masuk kepada apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi segera jelas ya dari kesimpulan kaidah dalam masalah ini. Ya. Insyaallah berikutnya kita akan masuk di pembahasan yang ketujuh seputar bentuk-bentuk syafaat. Ya. Karena penulis sudah bahas masalah syafaat, maka beliau lengkapi kaidah yang kedua dengan penjelasan bentuk-bentuk syafaat. Ya. Nanti akan beliau terangkan di situ ya, syafaat ada dua macam. Ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Baik. Nanti kita akan bahas insyaallah taala di sesi berikutnya. Nah, bisa dipahami tadi kesimpulan kaidah ya. Jadi dari kesimpulan kaidah, alasan kaum musyrikin dalam beribadah kepada selain Allah, menjadikan perantara tadi, ada berapa alasannya? Ada dua. Yang pertama apa? Mencari kedekatan, dan yang kedua mencari apa? Syafaat. Ini maksud yang bagus atau tidak? Bagus tidak maksudnya? Bagus, gitu kan? Tapi caranya salah. Dia pakai perantara. Begitu ya, dia pakai perantara. Dan itulah yang dikatakan kesyirikan. Kalau orang yang bertauhid bagaimana? Dia langsung minta kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Itu bikin susah aja. Bikin susah ya. Itulah agama dari kaum musyrikin yang syaitan sudah apa? Menjerumuskan mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan kita akhiri majelisnya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.